Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan nama saya Ujang Supriyatna dari program studi. Hari ini saya akan mempresentasikan sebuah peluang bisnis yang menarik di industri makanan ringan. Di antara Bapak Ibu ada yang suka pedas. Nah, saya yakin banyak dari kita yang tidak bisa menolak godaan makanan pedas. Dan ini saya melantar belakangi ide bisnis yang hari ini tentang cemilan pedas yang menggabungkan tekstur unik makaroni dengan cita rasa pedas yang menggugah selera. Mari kita mulai. Yang pertama, latar belakang apa saya memilih bisnis makaroni pedas. Jawabannya terletak pada data yang sangat menjanjikan. Yang pertama, berdasarkan data BPS, konsumsi makanan dan minuman olahan di Indonesia mengalami pertumbuhan yang drastis 8 hingga 10% per tahun. Ini menunjukkan bahwa pasar makanan ringan memiliki potensi yang sangat besar. Yang kedua, kita semua tahu bahwa makanan pedas sudah menjadi DNA masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari anak hingga orang dewasa. Dan yang menarik, tren makanan pedas semakin meningkat berkat media sosial. Berapa banyak dari kita yang pernah melihat tantangan makanan pedas di TikTok atau Instagram? Ketiga, makan makaroni pedas menawarkan sesuatu yang berbeda, tidak hanya rasa pedas tapi juga tekstur kenyal yang unik. Untuk visi dan misi, bayangkan ketika orang yang menyebut makaroni pedas, yang pertama kali terlihat di pikiran mereka adalah speak makaroni, seperti kita menyebut mie instan langsung teringat Indomie. Dan untuk mencapai visi tersebut, kami memiliki misi yang konkret. Yang pertama, menyediakan produk berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau karena makanan enak tidak harus mahal. Yang kedua, memberikan pelayanan terbaik, kepuasan pelanggan dan adalah prioritas utama kami. Ketiga, terus berinovasi. Dunia kuliner terus berkembang dan kami harus selalu selalu selangkah lebih maju. Keempat, membangun jaringan distribusi yang kuat dari Aceh sampai Papua. Semua orang harus bisa menikmati speak makaroni. Hmm. Keempat, segmentasi pasar. Segmen utama adalah pencinta cemilan pedas. Ini adalah orang-orang yang sudah memiliki preferensi jelas terhadap makanan pedas. Mereka adalah pengadopsian awal yang akan dengan senang hati mencoba produk baru. Segmen kedua adalah remaja dan mahasiswa usia 15 sampai 25 tahun. Mengapa mereka? Karena mereka aktif, punya daya beli, dan yang paling penting mereka adalah generasi digital yang akan membantu menyebarkan mereka kita melalui media sosial. Tapi kita tidak berhenti di situ. Segmen pendukung kami mencakup karyawan kantor yang butuh cemilan praktis, konsumsi yang sadar harga tapi tetap mau kualitas, dan pedagang kecil yang bisa menjadi mitra penjualan kembali. Keunggulan produk. Yang pertama, berbagai tingkat kepedasan, tidak semua orang punya toleransi pedas yang sama. Ada yang suka pedas manis, ada yang suka pedas membunuh. Kita akomodasi semua referensi itu. Yang kedua, harga terjangkau. Kita tidak mau jadi produk eksklusif yang hanya bisa dinikmati orang kaya. Speak Maroni adalah untuk semua kalangan, dari pelajar yang uang saku terbatas sampai eksklusif yang mau mengenal saat rapat. Yang ketiga, keemasan praktis dan higienis, bisa dibawa kemana-mana, dibuka kapan saja, dan yang penting aman dan dikonsumsi. Yang keempat, fleksibilitas konsumsi, mau dimakan sambil nonton TV, sambil kerja, atau sambil ngobrol sama teman, semua cocok. Kelima, dan ini yang paling penting, produk ini halal dan aman karena kesehatan dan keyakinan konsumsi adalah prioritas utama kita.
Untuk strategi pemasaran, di era digital ini, strategi pemasaran yang tepat adalah kunci keberhasilan kita. Tidak bisa lagi mengandalkan cara-cara konvensional saja. Yang pertama, media sosial adalah ujung tombak kita. Instagram untuk visual yang menarik, TikTok untuk konten viral, Facebook untuk komunikasi yang dewasa. Bayangkan, video seseorang tantangan makan speak macaroni, kita pasti akan viral. Toko online adalah suatu yang tidak boleh dilewatkan. Shopee, TikTok, Tokopedia, semuanya platform besar akan menjadi rumah bagi produk kita. Yang ketiga, jaringan penjual kembali adalah strategi ekspansi yang kuat. Kita tidak hanya menjual produk, tapi juga memberikan peluang usaha kepada orang lain. Solusi yang menguntungkan semua pihak. Retail tradisional yang tetapi penting, warung minimarket, kantin, sekolah, semua adalah titik sentuh yang berharga dengan konsumsi. Dan yang paling penting, setiap segmen pelanggan punya pendekatan yang berbeda untuk remaja. Kita gunakan influencer dan konten viral. Yang selanjutnya, operasional. Yang pertama, kegiatan utama kita ada 4, produksi dan standar kualitas tinggi. Karena konsistensi adalah rasa kunci loyalitas dengan pemasaran digital yang agresif dan kreatif, distribusi yang efisien untuk memastikan produk sampai ke tangan konsumsi dan kondisi prima dan inovasi produk yang berkelanjutan karena pasar selalu menginginkan sesuatu yang baru. Sumber daya utama kita meliputi bahan baku berkualitas tinggi, peralatan produk yang memadai, kemasan yang menarik dan standar makanan, serta tim pemasaran yang kompeten dan bidang digital. Kemistraan strategis adalah faktor percepatan kita, pemasokan yang dapat diandalkan, distribusi yang luas, jangkauan influencer yang punya keterlibatan tinggi, dan mitra retail yang strategis loyalitas. Kemitraan strategis adalah faktor percepatan kita, pemasokan yang dapat diandalkan, distributor yang luas, jangkauan influencer yang punya keterlibatan tinggi, dan mitra retail yang strategi kolokasinya. Untuk keuangan, proses keuangan. Mari kita lihat berstruktur biaya terpaket. Jadi sambil menunjukkan slide. Bahan baku sekitar 5, 10 sampai 5.000 sampai 10.000, biaya produk 25.000, pengemasan 1 sampai 2.000, pemasaran 5.000 atau 1,1,500 di industri satu. Total biaya produk sekitar antara 1.500 hingga 21.500 per paket dengan target harga jual 12.500 rupiah per paket. Tapi ini yang penting, setiap bisnis punya kurva pembelajaran. Kita punya beberapa strategi untuk mengatasi optimasi biaya melalui ekonomi skala, efisien, operasional, dan kemungkinan penyesuaian harga sering dengan peningkatan nilai merek. Yang kesembilan, yang selanjutnya strategi implementasi. 1 bulan sampai 2 bulan persiapan. Ini adalah fondasi yang solid. Kita akan finalisir resep yang sempurna. Setiap peralatan produk buat mereka yang berkesan dan urus semua perizinan yang diperlukan. Yang bulan 3 sampai 4 kita mulai dengan peluncuran ke lingkaran terdekat, keluarga, teman, kolega. Ini adalah kemampuan untuk mengumpulkan masukan dan penyelesaian halus. Kemudian ke bulan 5 sampai 12 ini adalah fase perluasan. Masuk ke toko online besar, pengembangan varian, rasa baru, tingkat kapasitas produk, dan yang paling menarik, ekspansi.
yang selanjutnya analisis risiko. Yang pertama, risiko operasional yang kita dapat meliputi kalkulasi kualitas bahan baku, konsistensi produk, dan keterbatasan kapasitas produk saat permintaan meningkat. Risiko pasar mencakupi persaingan yang ketat, perubahan tren konsumen, dan potensi perubahan peraturan pemerintah. Tapi kita punya strategi mitigasi yang solid, diverifikasi permasalahan untuk mengurangi ketergantungan, kontrol kualitas yang ketat untuk menjaga standar invensi dan penelitian dan pengembangan untuk tetap relevan. Dan yang paling penting, membangun loyalitas mereka yang kuat. Untuk kesimpulannya, yang pertama, kondisi yang fase yang besar. Data yang menunjukkan pertumbuhan yang konsumen makan olahan yang konsisten. Tren makanan pedas yang terus naik dan demografi Indonesia sangat mendukung. Yang kedua, keunggulan kompetitif yang jelas, produk unik, harga terjangkau, kemasan praktis. Yang ketiga, peta jalan yang terlalis dan dapat dilakukan. Kita punya jadwal waktu yang jelas, pencapaian yang terukur, dan strategi yang adaptif. Saya sangat terbuka. Sebelum saya akhiri podcast ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sekalian sekalian yang telah meluangkan waktu untuk mendengar visi dan misi sebaik makaroni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.